semua, Assalamualaikum. Saya mau share satu lagi efek positif yang sangat-sangat kuat yang saya rasakan ketika kita lagi maraton. Jadi ketika kita main untuk bisa finish itu satu hal, dan hal lain adalah, level lain adalah ketika kita ikutan dan kita berusaha untuk menang atau kita berusaha untuk punya urutan yang di depan-depan gitu. Atau hal lagi yang menurut saya menarik dari maraton adalah karena itu prosesnya panjang gitu. Itu bukan cuma tentang 5 menit pertama, tapi ini juga tentang 5 menit berikutnya, 5 menit berikutnya lagi, 5 menit berikutnya lagi. Bukan cuma soal 1 km pertama atau 3 km pertama, tapi tentang 3 km berikutnya lagi, 3 km berikutnya lagi, sampai 3 km terakhir gitu mungkin. Satu hal yang menurut saya akan terlatih juga adalah ketika kita bertanding untuk jangka waktu yang panjang, yang rally panjang kayak gitu, adalah bagaimana caranya supaya willpower kita, kebulatan tekad kita, kekuatan kita itu bikin semua musuh-musuh kita yang lain, bikin kompetitor kita yang lain itu pada makin rontok semangatnya. Jadi yang sering saya rasain adalah kayak ketika misalnya lagi lari gitu, dan pertama adalah bagaimana kita bisa ngejar orang yang ada di depan, dan setelah orang itu kita salib, kita balap, kita bikin dia benar-benar desperate untuk ngejar kita balik. Jadi kadang-kadang itu tuh selalu terasa, misalnya kita habis ngejar orang tuh pasti dia bakal nafsu buat ngejar balik kan, buat menormalkan kembali posisinya. Saya selalu tanamin ke diri saya kayak pokoknya kita harus tunjukin willpower kita sekuat-kuatnya sampai dia benar-benar nyerah, dan sampai dia tertanam di kepalanya, di gila nih orang susah banget dikejar, gila nih orang kok nggak berhenti ya, kok nggak ada istirahatnya. Karena kadang-kadang orang kayak abis kencang terus dia kayak melambat sebentar gitu. Kok orang ini kecepatannya segitu, dia segitu terus, dia naik misalnya 10% per bulan tuh tiap bulan naik 10% terus. Dia grow 2 kali lipat tiap tahun tuh 2 kali lipat terus. Itu hal-hal kayak gitu, willpower, kekuatan tekad yang benar-benar gak kendor sama sekali itu. Hal itulah yang seringkali bikin lawan-lawan kita akhirnya nyerah. Level berikutnya, selain kita, kebulatan tekad itu adalah tentang kita dan diri kita berusaha untuk selalu menyelesaikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita mulai. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendevelop willpower, kekuatan tekad, kebulatan tekad untuk gak pernah ngasih kendor sama sekali, sehingga lawan-lawan kita yang lain satu persatu itu semangatnya rontok. Wah gila, kayaknya kita benar-benar nggak sekuat dia ya, gila nih orang susah banget dikalahin, susah banget dikejar, nggak pernah ngelambat sedikit pun. Nah, kebulatan tekad itu yang saya benar-benar ngerasa sangat-sangat terlatih dan secara karakter sangat-sangat terbentuk dari olahraga tadi. Jadi gimana caranya kita dalam bisnis, dalam apapun, di bidangnya kita masing-masing bisa punya willpower, kebulatan tekad yang sangat-sangat bagus, sampai siapapun yang habis kita salib, habis kita balap, atau siapapun yang berusaha ngejar kita di belakang, mereka tuh ngelihat kita sambil ngos-ngosan, dan pikirannya hari demi hari, bulan demi bulan akan semakin rontok, semakin pesimis, semakin desperate buat ngejar kita. Karena apa? Karena nggak akan ada yang bisa ngalahin semangat baja yang ada di sini, nggak akan ada yang bisa ngalahin willpower kita, nggak ada yang bisa nurunin sedikit pun, ngendorin sedikit pun kebulatan tekad yang udah kita set dalam-dalam di pikiran dan di hati kita. Kalau kita ngelihat ke belakang, kita harus selalu sering-sering ngelihat ke belakang, ngelihat sejarah, ngelihat apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan satu hal yang paling sering, nomor satu paling sering menjadikan sebuah perusahaan atau sebuah dinasti itu mulai turun, itu adalah yang namanya complacency, atau merasa puas, merasa sudah cukup oke gitu. Nah, tadi salah satu bagian dari kebulatan tekad buat saya adalah perasaan bahwa kita harus keep improving, kita harus tetap mempertahankan speed kita segini sampai kapanpun, karena itulah yang akan membuat kita akan bertahan lebih lama, dan akan membuat tadi yang paling terasa adalah semangat semua orang yang ngejar kita tuh rontok. Pasti, saya yakin hampir semua orang secara bawah sadar, kita pun mungkin begitu, ketika kita bukan pemain yang paling dominan di pasar, kita pasti akan ngerasa pasti bisa nih kita kejar. Kenapa? Karena dia udah mapan, karena dia udah settle, karena dia posisinya udah bagus gitu. Dan seringnya emang begitu gitu, kayak orang-orang yang di posisinya udah nyaman, udah mapan, udah bagus, cenderung untuk kehilangan kecepatan, kehilangan drive untuk terus memaksimalkan potensi yang dia punya gitu. Padahal sebenarnya di sisi lain, ketika kita udah posisinya bagus, justru itu malah makin enak buat tetap speed up dan terus improving gitu. Jadi itu satu hal lain yang benar-benar terlatih adalah kita punya kebulatan tekad yang sangat-sangat kuat untuk nggak ngendorin sama sekali speed yang kita udah punya, untuk nggak nurunin sama sekali standar-standar sebelumnya yang kita udah ada. Bahkan ketika kita sudah leading sekalipun, bahkan ketika kita sudah jadi yang paling depan sekalipun gitu. Dan itulah yang akan membuat yang lain rontok satu persatu, dan itu bagus buat kita.
Itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu tanamkan kebulatan tekad yang sekuat-kuatnya ketika kita lagi melakukan scale up, ketika kita lagi mimpin tim, karena itulah yang akan membuat perbedaan, karena itulah yang nggak bisa dipunyain sama banyak orang. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.